Panggil kita melepaskan. Ayo sini. Sudah dipanggil, dilepaskan, ditanggung dosanya. Bayangkan masih dikasih, kok enggak mau. Betul-betul menghina itu. Kalau orang hebat dapat penghargaan itu luar biasa. Wah, dia ranking, dia olimpiade. Sini, pemerintah sini. Kasih medali emas. Ini, kasih ini. Itu lumrah. Tapi di manusia berdosa rongsokan. Dipanggil, dibetulkan, lalu dikasih jabatan menolak. Enggak. Wah. Sangat hebat hukumannya itu. Sungguh-sungguh. Ayo sungguh-sungguh. Hari-hari ini hargai jabatan pelayanan. Pelayanan pembangunan tubuh. Mulai dalam nikah, penggembalaan, antar penggembalaan, kunjungan-kunjungan, sampai nanti internasional. Kilat dari timur ke barat. Kegerakan terakhir nanti internasional. Israel dengan kita bangsa kafir jadi satu tubuh sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Semoga kita mengerti. Tidak ada alasan, saya najis, tidak ada alasan. Yesus sudah turun ke bagian bumi, ke alam maut yang dosa kejahatan, kenajisan, dosa yang hitam, tidak apa-apa, sudah dilepaskan oleh Tuhan. Asal kita jangan berbuat lagi. Hidup benar tadi, dibenarkan dan hidup dalam kebenaran. Menjadi hamba kebenaran, hidup dalam kebenaran. Tuhan akan percayakan jabatan. Kalau berbuat dosa lagi, wah itu menghina lagi. Jangan. Ayo sungguh-sungguh pagi hari ini. Semoga kita bisa mengerti. Itu prosesnya. Ya, Tuhan tolong. Nah inilah kemurahan Tuhan. Saya ulangi, jika kita manusia berdosa, tadinya berdosa, tapi bisa dipercaya dalam pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Itu adalah dipercaya talenta, jabatan, pembangunan tubuh Kristus. Itu adalah kemurahan Tuhan semata-mata. Kemurahan, bukan karena kepandaian kita. Percuma, pandai tapi berdosa, tidak boleh melayani surga. Bodoh tapi berdosa, tidak boleh. Kaya berdosa, tidak boleh. Miskin berdosa, bukan kaya miskinnya, tetapi Tuhan sudah lepaskan kita dari dosa. Hidup benar. Itu yang membuat kita boleh melayani surga. Melayani pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Hanya kemurahan Tuhan. Hanya kemurahan Tuhan. Semoga kita mengerti. Sekarang sikap kita terhadap kemurahan Tuhan. Ayo. Kalau Tuhan sudah turun, lepaskan kita. Tuhan kasih harta surga, talenta. Sekarang sikap kita bagaimana? Itu kemurahan Tuhan. Sekarang sikap kita bagaimana? Sikap terhadap kemurahan Tuhan. Sikap kita terhadap kemurahan Tuhan. Ini menentukan juga sikap kita terhadap kemurahan Tuhan. Yang pertama, sikap kita terhadap kemurahan Tuhan. Nah, namanya sudah ditolong, diangkat dari jurang, ya, dari alam maut diangkat, lalu dikasih harta yang hebat, itu harta surga. Ya terima saja. Terimalah. Jangan menghina. Jadi sikap kita terhadap kemurahan Tuhan nomor 1. Harus menerima kemurahan Tuhan. Atau kepercayaan Tuhan. Yaitu kita harus melayani. Kita harus dipakai. Kita harus melayani pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Harus. Orang sudah ditolong dari jurang, dari alam maut, diangkat lalu dikasih. Jangankan dikasih harta surga, harta hebat. Orang yang dari jurang itu dikasih setetes air saja, air, wah terima. Betul-betul keras hati kalau kita tidak mau terima. Orang di jurang itu, kalau diangkat lalu, wah tidak usah dikasih cincin emas, tidak usah dikasih apa, kasih air saja setengah gelas. Wah terima kasih. Kita dikasih harta surga nolak. Ayo harus terima. Sikap kita terhadap kemurahan Tuhan. Nomor 1, harus menerima. Mutlak. Harus menerima kemurahan Tuhan. Atau kepercayaan Tuhan kepada kita. Yaitu kita harus melayani pelayanan pembangunan tubuh. Harus memiliki jabatan pelayanan. Harus memiliki. Berdoa suku. Yang belum menerima berdoa. Tuhan berikan saya jabatan. Saya tidak mungkin paksa saudara sini. Kamu harus melayani. Enggak. Biarlah Tuhan sendiri. Ia yang memberikan. I besar.
Iyalah, bukan gembala manusia ini yang memberikan sini kamu harus gini kamu. Enggak, saya enggak mau. Biarlah firman Tuhan yang bekerja, panggilan Tuhan yang bekerja, supaya kita bisa menerima jabatan pelayanan itu. Kita harus menerima kemurahan Tuhan, kepercayaan Tuhan, talenta dari Tuhan, yaitu harus melayani. Kita harus melayani pelayanan pembangunan tubuh Kristus, melayani Tuhan hari-hari. Harus. Itu saya istilahkan harus. Ya, semoga kita mengerti. Itu sikap terhadap kemurahan. B, kedua, sikap terhadap kemurahan Tuhan. Yang pertama, terimalah jabatan pelayanan itu. Ayo layanilah pembangunan tubuh Kristus. Tadinya tidak layak, sudah dilayakkan. Ayo terima semuanya. Terima, semua melayani Tuhan. Saya tidak terhutang darah, saya sudah sampaikan. Ayo layani Tuhan. Yang kedua, Roma 11 ayat 22. Surat Roma pasal 11 ayat 22. Mari. Surat Roma 11. Ini sikap terhadap kemurahan Tuhan. Bagaimana sikap kita terhadap kemurahan Tuhan yang sudah rela ditelanjangi di kayu salib sampai istilahnya turun ke dunia alam maut, bagian paling bawah dari bumi ini. Alam maut sudah mengangkat kita, menutupi ketelanjangan, membenarkan kita, memberi talenta, kepercayaan. Ayolah, terimalah, jangan tolak. Ya, yang kedua, Roma 11:22. Mari. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah. Ya. Dan juga kekerasannya. Ya, hati-hati. Kalau kita tidak terima kemurahan Tuhan, ya cuma tadi itu dua. Tidak ada, Om saya di tengah-tengah ya Om. Ya. Kemurahan atau kekerasan. Nggak Om, saya di tengah-tengah. Nggak kemurahan, nggak kekerasan. Apalah di tengah-tengah. Netral. Ya, netral. Ya, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Jalan itu hanya satu ke surga, yang jalan lain ke neraka. Nggak ada alternatif Om. Ya, kayak di Porong itu jalan tikus Om. Nggak ada. Ya. Nggak ada. Ya. Jalannya cuma ke surga satu. Ya, terima talenta itu ada hubungan jalan ke surga. Itu saja ya. Ayo, itu kemurahan. Kalau tidak kemurahan, kekerasan Tuhan. Tidak ada lain. Ya, teruskan, mari. Yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh. Ya, terus. Tetapi atas kamu kemurahannya. Ya. Yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika terus. tidak, kamu pun akan dipotong juga. Tetap dalam kemurahannya. Ini yang kedua, terima kemurahannya pertama. Harus menerima, ayo terima jabatan pelayanan. Kita melayani Tuhan, hari-hari ini melayani pembangunan tubuh Kristus, beribadah dan melayani Tuhan, ayo. Nah, sesudah itu yang kedua, harus tetap. Ya, saja. Ini yang kedua, harus tetap dalam kemurahan Tuhan. Harus tetap dalam kemurahan Tuhan. Sama dengan melayani dalam kemurahan Tuhan. Melayani dalam kemurahan. Harus tetap dalam kemurahan. Yang pertama, saya ulangi. Sikap terhadap kemurahan. Pertama, terima dulu kemurahan. Terima dulu jabatan pelayan. Melayani Tuhan. Yang kedua, harus tetap. Jangan keluar dari kemurahan. Harus tetap dalam kemurahan. Artinya sama dengan melayani dalam kemurahan. Bukan di luar kemurahan. Melayani dalam kemurahan Tuhan. Melayani dalam kemurahan Tuhan. Saudara, jangan sampai di luar kemurahan. Melayani dalam kemurahan Tuhan. Saudara, jangan sampai berada di luar kemurahan. Apa di luar kemurahan itu? Tidak mau melayani, itu di luar kemurahan. Harus tetap dalam kemurahan, sama dengan melayani dalam kemurahan Tuhan. Beribadah dan melayani dalam kemurahan Tuhan. Dalam kemurahan, dasarnya kan kemurahan Tuhan. Ayo, layani dalam kemurahan Tuhan. Beribadah dan melayani dalam kemurahan Tuhan. Jangan berada di luar kemurahan Tuhan. Apa itu? Di luar kemurahan. Jangan berada di luar kemurahan. Yaitu di luar kemurahan. Tidak mau melayani Tuhan. Tidak mau. Sekian tahun tidak mau melayani. Tidak mau. Tidak mau ibadah. Tidak mau melayani. Tidak mau terima talenta. Terus tidak mau. Tidak mau. Terus pikirannya, nanti kalau saya melayani tidak bisa bebas. Nanti kalau saya melayani, wah tidak bisa ini. Wah ini. Tidak mau. Ini di luar kemurahan. Tidak mau melayani. Di luar kemurahan. Artinya tidak mau melayani. Permisi. Di luar kemurahan
Artinya melayani tapi dengan murahan. Nah, ini yang banyak salah.